Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan saksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yaitu berbicara tentang wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kita mari bersama-sama terlebih dahulu membuka dalam nas firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau kita mari bersama-sama merenungkan bagaimana sesungguhnya surat yang disampaikan oleh tua-tua Yohanes kepada sidang jemaat pada waktu itu memberikan satu buah nasihat, memberikan satu buah dorongan dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan yang mengaku diri mereka ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan. Maka ada hal yang juga menjadi satu buah bentuk keharusan dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan, seperti yang dikatakan oleh tua-tua Yohanes ini. Dikatakan dengan jelas, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bahwa ia itu siapa? Mereka-mereka yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, ada di dalam Kristus, maka wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kata bersama-sama merenungkan apa yang dikatakan nas firman Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, sesungguhnya memberikan satu buah pengingat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kata wajib kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna atau arti, yaitu apa? Arti daripada kata wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama yaitu harus dilakukan. Itulah makna daripada kata wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu apa? Harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Itulah yang namanya kata wajib. Harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Sudah semestinya atau sudah seharusnya. Itulah makna daripada kata wajib. Dan kalau hari ini kita mendengarkan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, jadi memberikan sebuah perenungan buat kita sebagai umat Tuhan, bahwa melalui kata wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup mengingatkan kepada kita bahwa hidup sebagai umat Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki kesamaan, memiliki yang namanya keserupaan dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Tuhan Allah kita bukan sebuah pilihan, tetapi menjadi satu buah keharusan, menjadi satu buah kewajiban bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam kehidupan kita memiliki keserupaan, kemiripan seperti dengan Kristus sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Kalau dalam kehidupan kita ya menjadi seperti Kristus, mirip seperti Kristus sebuah pilihan, maka kita keliru Bapak Ibu. Tetapi memiliki keserupaan seperti Kristus atau serupa dengan Kristus waktu Kristus hidup, sesungguhnya itu adalah satu buah kewajiban di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Mengapa kita sebagai umat Tuhan kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup? Seperti apa yang dikatakan oleh tua-tua Yohanes tadi dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 tadi. Karena kita mengaku apa Bapak Ibu? Mengaku kita ada di dalam Kristus. Jadi kalau hari ini kita mengaku diri sebagai orang yang ada dalam Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kewajiban kita yaitu apa? Kalau kita berani mengaku kita adalah orang yang ada di dalam Kristus, berarti kita wajib memiliki kehidupan serupa dengan Kristus. Memiliki sebuah kewajiban hidup seperti Kristus telah hidup waktu Ia ada di dalam dunia bersama dengan umat manusia pada waktu itu. Dan ini sesungguhnya yang hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita boleh bersama-sama renungkan akan perkara ini. Bahwa kalau hari ini kita mengenal Kristus dan percaya kepada Yesus dan mengaku diri kita ada dalam Tuhan, maka sesungguhnya kewajiban kita sesungguhnya kita harus senantiasa belajar untuk menjalani hidup kita seperti Kristus telah hidup. Kehidupan yang kita jalani harus sama seperti Kristus ketika Ia hidup di dalam dunia ini.
Yang kedua, alasan kenapa kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mari bersama-sama merenungkan di dalam nas firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mengapa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan kita harus wajib hidup seperti Kristus telah hidup? Selain oleh karena kita mengaku kita ada di dalam Yesus. Yang kedua, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang ditujukan kepada sidang jemaat yang ada di kota Roma. Dicatatkan dengan jelas bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat yang ada di kota Roma. Alasan kenapa kita sebagai umat Tuhan kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yaitu karena apa? Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang hingga ayat yang ke-16 tadi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru ya Aba dan Bapa. Dan di ayat yang ke-16 dicatatkan dengan jelas roh itu bersaksi dengan roh kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu roh siapa? Roh Kudus, roh Allah. Dan bersaksi dengan roh kita mengatakan, memberitahukan bahwa apa? Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka seperti satu buah pepatah yang mengatakan yaitu apa? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Harusnya begitu Bapak Ibu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya pada dalam kehidupan kita umat Tuhan, kalau kita menyadari betul bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah, maka seyogianya dalam kehidupan kita sebagai anak Allah ada kemiripan di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Jangan sampai status kita sebagai anak Allah, status kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan kita rupa Kristus tidak ada di dalam kehidupan kita setiap umat-umatnya. Maka kalau disamakan dengan pepatah tadi, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada satu buah perbedaan kalau dalam hidup kita. Kita hari ini tidak dapati ada kemiripan dengan yang namanya pribadi yang harusnya menjadi pribadi yang berharga dalam kehidupan kita. Sama seperti hari ini kita sebagai umat manusia, sebagai umat Tuhan ketika kita memiliki anak. Tentunya anak kita pasti kalau nggak mirip bapaknya, mirip mamahnya. Ya. Kalau nggak mirip papahnya, ya mirip mamahnya. Ya. Kalau mirip tetangganya, itu berbahaya Bapak Ibu. Ya kalau mirip tetangganya atau mirip orang lain itu bermasalah Bapak Ibu. Pastinya ketika kita punya anak, anak kita pasti mirip siapa? Kalau nggak mirip saya, ya mirip istri saya. Ya, kalau nggak mirip saya, ya mirip istri saya. Nggak mungkin mirip orang lain Bapak Ibu. Pasti mirip kalau nggak, ya papahnya ya mirip mamanya. Dan kemudian yaitu apa? Ada kesamaan. Ada kesamaan dalam diri anak kita. Lewat apa? Itu tadi. Lewat perilaku kita, karakter kita, suara kita, perkataan kita. Saya pernah mendapati beberapa jemaat, ya saudara seiman kita, yang suaranya itu mirip persis dengan papahnya. Ya, mirip persis dengan papahnya. Ketika saya telepon, ini papahnya atau anaknya? Saya pasti tanya dulu. Jangan sampai sudah ngecupris panjang kali lebar, ternyata salah yang sedang dibicarakan itu. Jadi saya tanya, ini papahnya atau anaknya? Oh ini anaknya Pak Pendeta. Oh ya sudah, bisa bicara dengan papahnya. Oh ya, baru dikasih tahu ke papahnya. Karena Pak, suaranya mirip. Suaranya mirip. Dari warna suaranya, dari penekanan suaranya sama mirip sekali. Ya, karena apa? Itu dari anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan ya
Kalau suaranya mirip papanya, wah ini laki atau perempuan ini karena suaranya itu berbeda. Dalam kehidupan kita hari ini sebagai umat Tuhan, kita mari boleh bersama-sama belajar. Mengapa dalam kehidupan kita sekali lagi kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup? Yang pertama, karena pengakuan dalam kehidupan kita sebagai siapa? Sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kalau hari ini kita mengaku diri sebagai orang yang ada dalam Kristus, maka kewajiban kita yaitu apa? Harus hidup sama seperti dengan Kristus pada waktu ia hidup dalam dunia ini. Yang kedua, karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus ada yang namanya keserupaan, kemiripan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu pertanyaannya, dalam hal apa sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang mengaku diri hidup di dalam Kristus dan orang-orang yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mari bersama-sama merenungkan akan perkara ini. Dalam hal apa sesungguhnya dalam kehidupan kita sama Tuhan, kita harus senantiasa memiliki satu buah kehidupan sama seperti Kristus pada waktu itu pernah hidup. Kita mari bersama-sama melihat dalam nas firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-1. Kitab Injil Markus pasal yang ke-1. Kitab Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Kitab Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Kitab Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan bagaimana sesungguhnya satu buah kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus semasa ia hidup di dalam dunia, yang harusnya juga menjadi sebuah kewajiban dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku diri sebagai orang yang ada di dalam Yesus dan menjadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bagaimana sesungguhnya kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus pada waktu ia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dikatakan dengan jelas dalam ayat yang ke-35 dalam kitab Injil Markus tadi pasal 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Alkitab mencatatkan ada perjalanan bagaimana Tuhan ketika ia menjalani hidup di dalam dunia sangat begitu luar biasa, indah sekali. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, bagaimana firman Tuhan mencatatkan dengan jelas perjalanan kehidupan daripada Tuhan Yesus yang ia jalani selama ia ada dalam dunia. Yaitu bagaimana ia memberikan satu buah contoh, memberikan satu buah teladan, memberikan satu buah perilaku yang luar biasa indah, agar kita anak-anaknya, agar kita orang-orang yang mengaku hidup di dalamnya bisa hidup sama seperti Kristus ketika ia hidup. Yaitu apa? Kalau kita melihat apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus semasa ia hidup dalam dunia ini, yaitu apa? Yaitu hidup di dalam satu buah persekutuan yang erat. Hidup dalam satu buah persekutuan yang karib dengan siapa? Dengan Bapa di sorga. Itu sebenarnya satu buah persekutuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika ia 100% ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Kalau kita renungkan, pendeta Yesus kan Allah. Ngapain dia harus berdoa kepada Allah? Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang Esa, Allah yang satu. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, iya betul, dia adalah roh Allah. Dia adalah roh Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan ketika ia menjadi manusia sama seperti siapa? Sama seperti kita, memiliki yang namanya darah dan daging. Ada yang namanya darah dan daging. Dan dia bisa merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sedih, merasakan susah, merasakan yang namanya penderitaan, merasakan yang namanya ketakutan yang begitu luar biasa. Ketika apa? Ketika ia menjadi manusia sama seperti kita. Yang normal adanya, ada rasa lapar, punya rasa haus, punya rasa takut, punya rasa cemas, punya rasa yang namanya khawatir dan lain sebagainya. Karena apa? Dia memiliki yang namanya tubuh dan darah. Daging dan darah. Artinya apa? Ketika hidup kita sebagai manusia, seperti halnya yang dijalani oleh Yesus ketika ia menjadi manusia seperti kita.
Alkitab mencatatkan bagaimana ia memiliki satu buah kondisi hidup yang sama seperti kita sebagai manusia pada umumnya. Dan ketika ia menjadi manusia, ia juga merasakan apa yang kita rasakan. Yaitu apa? Cemas, takut, khawatir, was-was, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Yesus kelelahan, Alkitab mengatakan ia tertidur di bulitan di dalam sebuah kapal. Dan ia juga pernah mengatakan dalam firman Tuhan, ia juga makan bersama-sama dengan muridnya, minum bersama-sama dengan orang-orang. Artinya apa? Ketika ia menjadi manusia sama seperti kita, memiliki hal yang sama seperti yang hari ini kita rasakan. Dan disitulah kemudian kita melihat bagaimana ketika ia menjadi manusia 100% sama seperti kita. Dia memberikan sebuah gambaran bagaimana ia menjadi manusia yang sempurna. Yaitu apa? Ini memberikan sebuah teladan. Contoh yang baik yang ditinggalkan untuk siapa? Untuk kita setiap umat-umatnya. Yang mengaku diri dalam Yesus. Yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita boleh belajar seperti Yesus yang dikatakan, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Itulah perkataan ketika Yesus setelah dibaptis keluar dari air. Ada satu buah suara. Ketika langit terbuka, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Artinya apa? Bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan seorang pribadi Yesus ketika ia menjadi manusia sama seperti kita. Ia membangun satu buah hubungan yang karib, membangun satu buah hubungan yang erat dengan siapa? Allah yang ada di sorga. Mengapa? Karena ia merasa hidup sebagai manusia. Tidak bisa lepas, tidak bisa putus dari yang namanya satu buah hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Dan hari ini kalau kita mengaku diri sebagai anak Tuhan dan Tuhan adalah Bapa kita, maka sesungguhnya kewajiban kita sebagai umat Tuhan itu apa? Bagaimana kita bisa membangun satu buah persekutuan yang erat, hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan Allah kita yang ada dalam kerajaan surga. Karena apa? Sesungguhnya persekutuan yang karib memberikan satu buah gambaran kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana sesibuk apapun di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat Allah, sebagai pelayan Allah. Sesibuk apapun dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita hari ini jalani. Kita mau boleh belajar seperti halnya yang Yesus telah lakukan. Kalau kita renungkan bagaimana ketika Kristus Tuhan Allah kita ada dalam dunia ini. Kesibukannya sangat begitu luar biasa sekali yang ia jalani sebagai manusia pada umumnya. Yaitu apa? Ia sebagai seorang tukang kayu. Dan ia juga sebagai seorang yang pada akhirnya kemudian memberitakan Injil dan melakukan berbagai macam tugas pekerjaan pelayanannya di dalam menjalankan misi daripada Tuhan. Kita lihat bagaimana sesungguhnya di dalam firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6 kembali. Kita bersama-sama buka dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-46. Kita mulai dari ayat yang ke-42. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-46. Markus pasal 6 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-46. Ayat 42. Dan mereka semua makan sampai kenyang. 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. 44. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. 46. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Alkitab mencatatkan, sesibuk apapun Tuhan dalam pekerjaan sebagai seorang pemberita kabar baik, di dalam pekerjaan pelayanannya untuk melayani banyak orang, mengasihi banyak orang. Alkitab mencatatkan kesibukan yang ia jalani dalam kehidupan dia dalam pekerjaan pelayanannya tidak mengabaikan, tidak menggeser hal yang paling penting dalam kehidupan dia sebagai manusia pada umumnya, yaitu apa? Persekutuan yang erat dengan siapa? Dengan Tuhan Allah yang di surga. Dia tidak mengabaikan akan perkara itu. Di balik, di sela-sela kesibukannya, Alkitab mencatatkan dengan jelas. Ia tetap memiliki yang namanya waktu. Memiliki yang namanya satu buah hubungan yang luar biasa indah. Luar biasa erat dengan siapa? Tidak lain adalah dengan Bapa yang di surga.
yaitu Allah yang hidup. Dan kita lihat di sini, kalau kita memperhatikan bagaimana sesungguhnya kesibukan daripada Tuhan Yesus dalam pekerjaan pelayanannya, sangat-sangat begitu luar biasa, menguras tenaga, menguras pikiran, tetapi dicatatkan dengan jelas. Itu semuanya tidak merampas, tidak menyingkirkan dan menggeser nilai yang paling berharga dalam kehidupan dia ketika sebagai manusia. Yaitu apa? Persekutuan yang erat, persekutuan yang lekat dengan Allah Bapa di surga. Karena apa? Melalui kehidupan doa itulah sesungguhnya ia membuktikan satu buah bentuk ketergantungan yang namanya antara manusia dengan Tuhan Allah di surga. Jadi melalui kehidupan doa kita sesungguhnya membuktikan bahwa sesungguhnya kita setiap umat-umat Tuhan memiliki satu buah ketergantungan yang luar biasa besar dengan siapa? Tidak lain adalah dengan Tuhan yang ada bertahta dalam kerajaan surga. Untuk itulah hari ini melalui kehidupan doa kita sesungguhnya mengingatkan bahwa melalui kehidupan doa kita berarti kita telah belajar memiliki satu buah semangat hidup seperti ketika Yesus hidup. Yaitu apa? Bagaimana Yesus di dalam kehidupannya di dalam dunia ini pada waktu itu ia memiliki satu buah hubungan yang sangat luar biasa indah dan sangat begitu luar biasa mulia dengan Allah di surga. Dan melalui kehidupan doa itu pula sesungguhnya membantu kita memberikan sebuah hal yang luar biasa bahwa sesungguhnya melalui kehidupan doa kita akan bisa bersama-sama merenungkan bagaimana kita bisa merasakan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat bagaimana sesungguhnya di dalam ketika Yesus memilih para murid-muridnya. Kalau kita melihat ketika Yesus memilih sebagian daripada murid-muridnya itu adalah sebagian besar adalah orang-orang biasa. Karena apa? Mereka kebanyakan dari kalangan para nelayan. Tapi itu perkara yang menarik bagaimana sesungguhnya sekalipun murid-murid Tuhan Yesus ketika dipilih oleh dia adalah dari kalangan orang biasa. Tapi ada hal yang menarik bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum memilih murid-muridnya. Di dalam kitab Injil Lukas dicatatkan dengan jelas. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 bagaimana ia sebelum memilih murid-muridnya. Ia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan kita lihat ketika ia memilih murid-muridnya, walaupun dari kalangan orang yang biasa, kita bisa melihat kualitas yang luar biasa ditunjukkan dari apa yang ia lakukan lewat doanya. Kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan baik-baik bagaimana sesungguhnya ketika Petrus dan Yohanes berbicara di hadapan sidang pada waktu itu. Orang banyak yang melihat keberanian dan hikmat daripada rasul-rasul ini. Mereka sangat heran karena apa? Mereka berdua dikenal sebagai orang biasa. Bukan orang yang memiliki satu buah pendidikan yang begitu luar biasa tinggi. Tetapi mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi mengapa mereka orang-orang yang biasa ini memiliki satu buah hikmat yang begitu luar biasa? Perhatikan kalau kita lihat dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-1. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan bagaimana kehidupan rasul-rasul setelah Yesus terangkat ke surga. Dicatatkan dengan jelas mereka hidup penuh dengan ketekunan dalam hal apa? Dalam kehidupan doa yang mereka selalu panjatkan kepada siapa? Ya, kepada Tuhan.
Dan Alkitab mencatatkan, sekalipun mereka adalah orang-orang biasa, tapi kualitas mereka begitu luar biasa. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Lewat apa? Itu tadi, lewat kehidupan doa mereka yang begitu luar biasa. Sehingga Allah memberikan kepada mereka hikmat, Allah memberikan kepada mereka kuasa, Allah memberikan kepada mereka yang namanya penyertaan yang luar biasa aja. Karena apa? Karena kehidupan doa yang luar biasa indah yang dijalani oleh para rasul pada waktu itu. Artinya apa? Para rasul benar-benar ketika mereka hidup sama seperti Kristus waktu hidup. Yaitu apa? Membangun satu buah hubungan yang erat dengan Allah. Karena apa? Hubungan yang erat dengan Allah akan memberikan kepada kita yang namanya satu buah hal yang luar biasa indah. Yaitu apa? Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menyatakan kuasanya dan hikmatnya kepada kita. Untuk apa? Melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, ajaib dan sukar untuk dapat kita kerjakan. Ada satu buah ilustrasi cerita humor yang pernah saya baca. Ya, ilustrasi cerita humor ini yang menceritakan ada seorang pemuda Kristen seorang pemuda Kristen yang ingin mencari pekerjaan. Kesana kemari ia mencari pekerjaan, ya dia itu ditolak. Ia itu tidak masuk kualifikasi. Karena apa? Yang menyebabkan ia tidak masuk atau tidak lolos kualifikasi bukan oleh karena pendidikannya rendah. Bukan oleh karena dia tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang membuat ia ditolak sana kemari karena apa? Karena dia punya kekurangan dalam diri dia. Yaitu apa? Dia adalah seorang pemuda yang gagap, Bapak Ibu. Pemuda yang gagap. Jadi kalau ngomong itu terbata-bata. Ini cerita tersebut. Jadi pemuda ini seorang pemuda yang gagap. Yang kalau mau berbicara itu ya terbata-bata. Sehingga ketika dia daftar ke sana kemari, ketika wawancara, menjawab wawancara, ya yang mewawancarai, aduh sampai ngantuk. Karena apa? Jawabannya, Anda mau bekerja di sini? Iya, mungkin begitu jawabannya. Sehingga ya si pewawancara ini, ini bagaimana bisa kerja, ngomong saja itu nggak bisa. Suatu kali ketika ia ya sudah mulai putus asa, dia berjalan satu buah kota besar dan di situ dia melihat ada satu buah toko buku Kristen. Dan di situ ada tertulis di depan pintu toko tersebut, dibutuhkan seorang sales untuk bekerja di toko buku Kristen. Kemudian dia mendaftar ya. Ketika dia mendaftar, kemudian dia wawancara. Kamu mau kerja di sini? Iya. Kerjanya tahu nggak? Iya. Apa? Kemudian bahwa kerjanya itu adalah kamu jadi sales. Sales apa? Sales jual Alkitab. Kamu harus jual Alkitab. Ketika diwawancara, maka si pewawancara itu merasa ragu. Ngomong aja, gini gimana dia bisa jual Alkitab? Tapi kemudian si pewawancara pemilik toko itu kemudian berpikir, dicoba dulu dah. Kalau kamu bisa jual ini Alkitab, saya kasih kepercayaan 5 Alkitab. Kamu bisa jual satu hari ini habis 5 Alkitab ini. Kamu akan bekerja di tempat saya. Oke, siap katanya. Akhirnya dia bawa 5 eksemplar Alkitab, dia jual. Belum 1 jam dia datang. Bos, Alkitabnya sudah laku terjual. Hebat sekali. Belum 1 jam 5 Alkitab itu sudah habis laku terjual. Kemudian masih ragu dia. Sekarang saya kasih kamu tantangan lagi. Kalau kamu bisa jual ini 20 Alkitab dalam 1 hari, ya kamu boleh aku terima. Oke, siap bos. Akhirnya dia pergi lagi. 2 jam kemudian dia pulang. Bos, Alkitabnya sudah ludes laku terjual. Wah, dia merasa heran. Kenapa ini orang hebat banget? Padahal dia punya kekurangan. Akhirnya bosnya lagi masih kurang yakin. Saya kasih tantangan lagi. Kalau kamu bisa jual ini Alkitab 50 eksemplar dalam 1 hari, kamu boleh dah langsung jadi karyawan saya. Oke, siap. Akhirnya dia pergi lagi. 4 jam kemudian datang lagi. Bos, Alkitabnya sudah habis semua laku terjual. Kemudian si bosnya merasa penasaran. Hebat banget ini orang ya. Saya punya karyawan banyak yang saya ragukan. Padahal mereka punya kemampuannya begitu luar biasa. Kenapa nggak laku-laku ini orang jualan Alkitab?
Ya, Alkitab yang dijual di toko itu nggak laku-laku. Kenapa ini orang kok bisa begitu cepatnya ya menjual Alkitab dan laku terjual semuanya? Akhirnya dia tanya, "Hai anak muda." "Iya bos." "Kamu orang Kristen?" "Oh iya, saya adalah anak Tuhan," katanya. "Saya maaf nih mau tanya, kamu begitu tapi hebat banget nih, kenapa bisa jualan Alkitab begitu luar biasa cepat dan begitu luar biasa, ini Alkitab bisa laku semuanya. Apa rahasianya?" Wah, kemudian si anak muda itu berkata, "Karena saya anak Tuhan bos, maka sebelum saya bekerja, saya doa dulu sama Tuhan," katanya. "Saya berdoa dulu sama Tuhan, Tuhan saya akan jualan firman Tuhan," katanya. "Ini adalah perkataanmu dan saya harus menjual ini. Alkitab ini, kitab suci ini yang isinya adalah perkataanmu. Tolonglah beri saya hikmat untuk berjualan. Karena nggak gampang jualan Alkitab," katanya. Apalagi di zaman sekarang ya. Mungkin Alkitab sekarang jarang ada yang mau beli Bapak Ibu. Ya, jarang ada yang mau beli. Karena apa? Ya sudah di dalam gadget kita bisa download aplikasi Alkitab. Tetapi untuk beli Alkitab fisik mungkin jarang sekali. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika saya berdoa saya minta hikmat sama Tuhan. "Oh begitu, iya. Lalu bagaimana ketika kamu jualan?" "Ya ketika saya sudah berdoa dan minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Gimana caranya kamu bisa laku begitu luar biasa setiap kali kamu jualan Alkitab?" "Ya saya cari rumah-rumah yang ada tanda salibnya, pasti itu orang yang percaya Yesus. Setiap kali ada rumah datangin dan ada tanda salibnya, wah ini adalah orang yang percaya Yesus. Maka saya ketok dan saya pasti masuk ke rumah itu. Dan kemudian setelah kamu disuruh masuk, oh gampang bos, saya hanya bilang sama si punya rumah yang anak Tuhan ini, yang orang Kristen, Anda mau beli Alkitab ini atau saya bacakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu," katanya. Wah, ya dia datang begitu. "Kamu mau beli Alkitab ini atau saya bacakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu?" Sok atau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengerin, iya si orang ini sales ini baca Alkitab kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sabraha lama iya. Dan kita belum selesai satu pasal, ngeslier Bapak Ibu. Karena apa? Nah, itulah yang membuat saya itu Alkitab yang saya jual itulah karena apa? Orang nggak mau dengerin saya bacain Alkitab. Daripada dengerin kamu baca Alkitab, mendingan saya beli Alkitabnya. Nah begitulah bos, luar biasa kau. Ini satu buah gambaran Bapak Ibu, satu buah ilustrasi humor. Dalam kehidupan kita sama Tuhan, kita mari bersama-sama renungkan bahwa wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, yaitu bagaimana dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang mampu diri sebagai orang-orang yang ada dalam Kristus dan mampu diri sebagai anak-anak Tuhan, maka kita mau boleh belajar. Ya, bagaimana dalam hal apa kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita mau belajar dari Kristus dari perkara yang pertama ini, yaitu apa? Mari kita boleh belajar bagaimana ketika Kristus hidup dalam dunia, ia memiliki satu buah hubungan persekutuan yang luar biasa erat dan karib dengan Allah Bapa di surga. Dan inilah yang hari ini yang bisa kita renungkan. Karena apa? Melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita bisa merasakan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang akan senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Karena apa? Kita membutuhkan Tuhan dan kita tidak bisa lepas daripada campur tangan Tuhan. Dan Allah akan bekerja dalam kehidupan kita lewat apa? Lewat kehidupan persekutuan yang erat antara kita dengan Allah kita melalui kehidupan doa-doa kita. Inilah perkara yang pertama yang bisa kita renungkan. Esok pada hari Sabat kita bisa merenungkan kembali wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, bagian yang selanjutnya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.